Setelah sukses menjual rumah-rumah dan klaster yang ada di kawasan Simfonia, kali ini Summarecon Serpong launching klaster baru yaitu klaster Louis. Nah, sebelum kita lanjut review rumahnya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal notifikasi properti di channel Ruben Property Agent. Ya, langsung saja kita review rumahnya. Ini adalah tipe lebar 8 dikali 15. Ini carportnya sudah cukup untuk 2 mobil dan juga sudah dapat skylight canopy plus solar panel. Nah, Summarecon kalau bangun rumah itu pasti jalan raya klasternya itu diaspal dan setiap klasternya pasti diberi pagar pembatas beton setinggi 10 meter. Sehingga secara keamanan klasternya sudah sangat secure. Lalu di sebelah kiri ini sudah disediakan tempat untuk meletakkan tempat sampah. Lalu masih ada taman kecil di samping carport. Nah, kurang lebih overview fasad depannya seperti ini. Dan di sini terdapat entrance kecil, sudah dilengkapi dengan smart CCTV dan juga smart door lock yang terpasang pada pintu utama. Untuk pintunya sendiri materialnya solid engineering wood. Nah, ini dia smart door locknya. Sudah berikut kamera di belakangnya. Nah, dari fasad depannya aja udah cantik banget. Dan ini adalah foyer. Agak sedikit melorong untuk masuk ke dalam. Lalu ini adalah living roomnya. Didesain open space, jadi antara family room, kitchen area, dan dining area tidak ada sekat. Lalu ini bagian favoritnya, bagian tercantiknya. Ini living roomnya dibuat high ceiling, yang merupakan tren di rumah-rumah modern zaman sekarang ya. Jadi untuk pecinta rumah high ceiling, tunggu apa lagi? Langsung yuk kita survei dan pilih unitnya sekarang. Karena stoknya sangat terbatas, satu klaster hanya ada 100 unit. Nah, di lebar 8 ini juga disisakan lahan belakang yang bisa kalian manfaatkan sebagai tempat berkebun atau menjemur baju. Ya, ini tembok pembatasnya sangat tinggi, jadi secara keamanan tidak perlu lagi dikhawatirkan. Lalu di sebelah kanannya ini terdapat dapur bersih dan dapur kotor sekaligus. Dan jangan khawatir karena di sebelah dapur ini ada jendela pembuangan udara ya sebenarnya. Lalu di lantai yang pertama ini terdapat satu kamar tidur tamu yang ukurannya cukup besar karena kasur ukuran 200 x 200 masih bisa masuk ya teman-teman. Nah, terus di sebelah kirinya ini terdapat satu kamar mandi yang sudah full sanitary dan sudah full keramik pada dindingnya. Untuk ruang geraknya pun juga masih sangat leluasa. Ini adalah salah satu ciri khas dari Summarecon kalau bikin rumah. Kamar mandinya itu gedenya nggak nanggung-nanggung. Nah, selain itu juga masih ada ruang tersembunyi. Di sini adalah service area atau fasilitas ART. Ini adalah kamar ART. Lalu di seberangnya ada satu kamar mandi ART sudah menggunakan shower dan kloset duduk. Dan ini adalah pintu akses dari samping menuju ke carport. Nah, ini fungsinya adalah ketika kalian punya ART baru dan belum kalian percaya, untuk keamanan saja kalian kunci pintu utama sehingga ART bisa beraktivitas tetap melalui pintu samping. Nah, sekarang kita akan naik ke lantai yang berikutnya. Lantai pada tangga ini menggunakan keramik motif marmer berwarna abu-abu dan railing tangganya berwarna hitam. Bisa disimpulkan tone rumah di Louis ini kurang lebih berwarna putih, abu-abu, dan hitam saja ya. Sisanya permainan interior. Nah, di lantai yang kedua ini terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Ini adalah kamar tidur yang pertama, bisa dijadikan sebagai kamar tidur anak dan memiliki bukaan jendela ke arah taman belakang. Jadi secara pencahayaan kamar ini juga bagus ya, masih terang. Nah, rumah ini memiliki 3,2 meter floor to ceiling. Jadi nggak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi ya, buat kalian yang mau bersih-bersih langit-langitnya supaya nggak terlalu ribet. Nah, kemudian ini ada satu kamar mandi sharing.
dan juga sudah ada jendelanya bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara. Nah, kurang lebih sebesar ini kamar mandinya, area geraknya juga masih luas. Lalu di sebelah kanan ini ada ruangan serbaguna, tapi di show unit ini digunakan untuk ruang kerja atau ruang membaca ya. Dan selalu masih ada pencahayaan di sini. Jadi setiap kamarnya Summarecon itu pasti selalu ada bukaan jendela yang ukurannya cukup besar untuk pemasukan cahaya yang cukup. Apalagi zaman sekarang orang-orang itu beli rumah difungsikan sebagai studio foto ataupun content creating. Lalu ini adalah master bedroom, ruangan yang kalian tunggu-tunggu. Luasnya ini selebar rumahnya dikali 5,5 meter. Nah, untuk bentuk jendelanya ini sangat unik, ada bay window-nya seperti ini. Nah, jadi kalian itu bisa melihat ke depan rumah dengan sangat jelas dan luas ya. Nah, selain itu juga masih ada kamar mandi dalam atau ensuite bathroom. Nah, ini sebenarnya dengan luas sekian bisa kalian taruh bathtub di sini ya, tapi yang ukurannya menyesuaikan juga. Nah, tapi di show unit ini menggunakan shower merek Kohler dan juga sudah berikut dengan jendela untuk sirkulasi udara juga, supaya kamar mandi di dalam kamar itu tidak lembab. Jadi secara layout dan fungsionalnya sudah dipikirkan semuanya oleh Summarecon ya. Nah, sekarang kita akan naik ke attic room. Sekali lagi kita menaiki tangga yang super cantik ini dan juga sudah high ceiling. Ngomong-ngomong soal rumah ini, lokasinya sangat strategis, sudah dekat ke pasar, dekat ke ruko-ruko ataupun pusat F&B dan kuliner, serta juga mall dan juga fasilitas umum lainnya. Nah, di attic floor ini kita mendapatkan satu kamar mandi. Buat kalian yang suka beraktivitas di attic ini penting banget ya, jadi nggak perlu lagi turun-turun ke lantai 2 ataupun lantai 1. Nah, di sini juga sudah disiapkan outdoor area yang bisa difungsikan untuk area menjemur atau meletakkan toren dan kompresor AC ya. Jadi kalau tukang-tukang mau bersihin AC nggak perlu lagi ngotorin kamar kalian. Bisa langsung naik ke atas sini ya. Nah, kemudian ini adalah selling point yang kedua, yaitu attic roomnya. Ini cantik banget. Bisa kalian manfaatkan menjadi ruang kerja atau gaming room. Dan ini atapnya nggak segitiga, tapi melainkan trapesium ya. Kalau kita punya Strozzi yang kemarin atapnya segitiga, atap atticnya. Kalau kita punya Louis, atapnya lebih artistik karena segala sesuatu yang tidak beraturan itu lebih artistik ya teman-teman. Lalu masih ada ruangan outdoor. Ini bisa kalian pakai untuk nge-chill, ngopi sama keluarga ya pagi hari. Nah, buat kalian yang mau survei dan ingin tahu detailnya, boleh langsung saja hubungi Ruben di nomor WA yang ada di sebelah kiri bawah video ini. Nah, sebentar lagi kita akan ke Clubhouse Louis. Nah, kurang lebih fasad depannya segagah ini, 11-12 dengan istana presiden lah ya teman-teman. Bisa dilihat Clubhouse-nya ini gagah dan elit banget. Berarti artinya Louis ini termasuk rumah elit berada di kawasan Gading Serpong ya. Nah, kemudian sudah terdapat kolam renang yang ukurannya juga cukup besar. Seperti biasa Summarecon setiap launching klaster baru pasti bangun clubhouse-nya dulu. Karena orang akan tahu kualitas suatu perumahan itu dari perawatan clubhouse-nya ya. Ini mahal semua dan ini bangunan paling terniat menurut saya di Summarecon. Karena baru kali ini Summarecon launching rumah dengan layout yang super sempurna. Nah, lalu di lorong-lorong ini juga sudah diberikan akses ke toilet ataupun ke rumah masing-masing ya. Lalu ini atapnya desainnya niat banget, super perfect dan super megah ya clubhouse-nya ini. Nah, sekian review rumah klaster Louis. Buat kalian yang mau tanya-tanya detail dan janjian survei, boleh silakan hubungi Ruben di nomor WA yang ada di sebelah kiri bawah video ini. Cari properti, ingat Ruben.